Halo teman-teman, kalau teman-teman itu buka Google, kemudian teman-teman itu cari di penelusuran rumus membuat pesawat gliding, coba ya, glider coba kita. Nah, di sini nanti ada teman-teman, ada apa rumus segala macam penjelasannya gitu tentang hitung-hitungannya ya teman-teman. Jadi gini, ini sudah saya ringkas teman-teman. Ini kita coba aja ya, sama-sama belajar aja teman-teman. Jadi kalau nanti ada yang salah mungkin di komentar aja, di revisi. Misalkan saya yang pertama itu kita tentukan dulu kita mau buat pesawat itu ukuran sayapnya berapa. Misalkan saya mau buat pesawat nanti yang ukuran 50 cm. Ini untuk sayap ya, kita sebutnya WS wingspan ya. Oke, saya gambar aja ya teman-teman di sini. Jadi misalkan saya mau ngebuat pesawat dengan sayap 50, saya gambar aja di sini, ini 50 cm ya satuannya. Kemudian lebarnya berapa? Itu untuk nemuin lebarnya itu 1/7 dari WS teman-teman. Dari ini WS tuh yang ini wingspan dari 50. Di sini misalkan saya hitung 50 ya, 50 kita bagi 7 berarti. Nah, artinya kita bisa dapat lebarnya itu 7,1. Jadi lebarnya ini 7,1 cm. Nah, kita udah dapat nih teman-teman sayap utamanya. Ya, panjangnya 50, lebarnya berarti 7,1. Kemudian yang berikutnya itu adalah kita hitung wings area-nya. Wings area itu total keseluruhannya jadi berapa, itu antara 50 dikali 7,1 teman-teman. Maka hasil wings area-nya ini adalah 355. Kemudian setelah kita udah dapat wings area, maka kita buat namanya stabilizer teman-teman, yang di ekor di sini. Jadi nanti ada di sini ada misalkan ini sticknya ya. Nah, maka di belakang ini nanti ada ekornya di sini. Ini kita sebut stabilizer. Jadi untuk nentuin panjangnya itu menggunakan rumus adalah kita hitungnya 0,4, kemudian kita kali si WS-nya 50 ya. Maka hasilnya ini panjangnya adalah 20 cm teman-teman ya. Kemudian untuk lebarnya atau chordnya ya, itu di rumusnya ini saya temukan itu 0,75 dikali chord yang tadi di sini 7,1. Ini chordnya, chord sayap utama ya. Jadi kita kali aja 0,75 dikali 7,1. Hasilnya adalah 5,3. Jadi ini lebarnya kita dapat 5,3. Sambil ngomong agak susah juga ya teman-teman sambil ngitungin. Oke, kita udah dapat lebarnya dan panjangnya. Udah dapat. Nah, kemudian setelah kita udah dapat stabilizernya, ini untuk menghitung area stabilizer ya, kita sebutnya area stabilizernya itu ya, kita tinggal kali aja teman-teman. Untuk nentuin luas itu ya panjang kali lebar ya teman-teman. Jadi 20 dikali 5,3, maka hasilnya 106. Jadi ini luasnya 106. Luas area si stabilizer teman-teman. Oke, setelah kita sudah dapat apa namanya stabilizernya, maka sekarang kita untuk ngebuat fin itu yang sayap yang berdiri di atas ini. Di stabilizer itu ada fin teman-teman, ada fin ya. Untuk menentukan tinggi 0,40 dikali 20. Oke, kali 20, maka hasilnya sama dengan 8. Nah, ini 8. Oke ya teman-teman, kita udah ketemu tingginya adalah 8 ya. Kemudian lebarnya, nah ini lebar ini sama dengan lebarnya si stabilizer ya teman-teman. Jadi samain aja di sini 5,3 ya. Jadi tingginya 8, lebarnya sama dengan chord stabilizer teman-teman. Nah, kemudian setelah kita udah dapat semua nih bagian ekornya, sayapnya juga udah kita dapat. Untuk fin area, jadi fin area itu rumusnya itu adalah 12% dari luas sayap
luas sayap utama teman-teman. Jadi 12% dari luas sayap utama. Nah, sayap utamanya tadi luasnya kan 355 ya teman-teman. Nah, ketemu hasilnya itu adalah 42,6. 42,6 ya, atau kita kali dari 8 dikali 5,3 teman-teman ya, maka hasilnya sama teman-teman. Lanjut teman-teman, kita kemudian menghitung momen arm ya, momen arm ya. Momen arm itu adalah dari titik stabilizer teman-teman di tengahnya kemudian ke titik sayap utama, ini disebut momen arm ya. Nah, perhitungannya teman-teman ini adalah setengah dari sayap. Jadi kalau sayap utamanya ini adalah 50, maka dari sini ke sini itu adalah 25 teman-teman. Setelah kita udah dapat ini momen arm, kemudian dari tengah sayap utama ini ke nosnya ya, ke depan itu juga ada perhitungannya. Nah, 0,62 dikali 25 ya, dikali 25 maka dapatnya 15, salah ini 15,5 ya, maka jarak dari tengah sini sayap utama kemudian ke depan itu adalah 15,5 cm. Nah, sudah dapat semua teman-teman hitungannya seperti ini ya. Nah, ini adalah teorinya ya teman-teman, teori perhitungan-hitungan sesuai dengan rumus yang saya baca dari Google ya. Ini saya jelasin di sini. Ya, kita sama-sama belajar teman-teman. Jadi kalau ada yang perhitungan salah, coba aja di komentar, nanti ya kita sama-sama belajar lah ya di sini. Itu bukan menggurui ya teman-teman, bukan menggurui. Saya juga masih belajar lah di sini. Nah, tapi untuk pesawat tenaga karet itu berbeda ya teman-teman. Di sini tadi kita dapat 15,5. Ini tanpa ada perhitungan baling-baling di sini teman-teman. Ya, di sini nggak ada. Jadi ini sebenarnya ini untuk gliding ya. Glider dilempar dia, maka dia akan meluncur. Nah, ini bisa langsung. Jadi kita tinggal tambahin misalkan pemberat di depannya tuh pakai lilin biasanya. Itu dapat. Karena tadi kan kita dapat ya, ini rasionya rasio 7. Jadi 7 rasio glidingnya tuh 7 meter teman-teman. Jadi pada saat di gliding nanti dapat di angka 7 meteran lah ya, dengan pola hitungan seperti ini. Tapi kalau dengan baling-baling, karena baling-baling ini kan punya bobot teman-teman, apalagi yang pabrikan ya, itu berbeda lagi. Yang pabrikan yang 5 in itu saya timbang itu bisa sampai dapat 3 gram. Sedangkan pada saat untuk yang tanpa baling-baling, di sini kita kasih pemberat itu paling 1 gram. Artinya akan lebih nanti di sini 2 gram, dan pasti nose happy jatuhnya berat depan. Jadi pesawat akan nyungsep pada saat di gliding, nggak jauh sesuai dengan yang 7 ini. Maka disitulah nanti ada istilahnya kita setting ya, kita setting pesawatnya gimana supaya bisa terbang bagus. Nah, itu beda-beda teman-teman dari setiap orang lah ya. Jadi dari saya sendiri ya paling tersettingnya ini akan saya kurangin 15-nya, biasanya kalau saya kurangin. Jadi nggak sampai 15, maka di sini akan saya potong. Karena nanti saya masukin baling-baling di sini. Biasanya kalau saya seperti itu teman-teman. Nah, nanti kan tinggal kita tes tuh terbangnya gimana pada saat gliding. Oke teman-teman, kita langsung eksekusi aja ya rumus yang tadi udah kita hitung semua. 25 cm. Nanti kita potong teman-teman. Oke teman-teman, ini 25 ya, jadi kita buat 2. Oke, kemudian lebarnya 7,1 ada di sini. Oke teman-teman, udah kita potong semua. Ini total panjang jadinya 50 ya. Kemudian lebarnya 7,1, sayapnya udah, kita tinggal lem aja teman-teman.
Nah teman-teman, oke, ini udah saya buat airfoil ya. Seperti biasa ya, caranya ada video yang di kemarin digulung-gulung di atas bantal. Nah ini ada airfoil ya pelengkung, ada under chambernya. Nah under chamber ini juga ada hitungannya teman-teman ya. Jadi under chamber itu rumusnya itu 1/12 dari chord ya. Ini tadi saya lupa tulis. Jadi 1/12 dari chord ya. Chordnya tadi kan 7,1 ya. Maka itu 1/12 nya kita bagi ya, hasilnya adalah 0,59 cm ya. Kita pindah kita ke mm jadi 5,9 mili ya. 5,9 mili itu untuk under chambernya teman-teman. Nah ketinggian untuk apa namanya dudukan sayapnya 5 cm aja teman-teman. Untuk under chambernya tadi kan 5,9 mili, kita tandain dulu aja 5 di sini 5, kita ambil di 5,9 hampir 6 lah ya. Nah ini kita buat airfoil seperti ini teman-teman. Jadi ini kita potong kayak gitu ya. Nah di depannya ini kan berarti dia tingginya teman-teman ini 4,5 ya. Jadi ke bawahnya 4,5. Nah kemudian yang belakang ini kan masih 5 ya. Nanti di sini 4,5. Nah kita bedain teman-teman antara depan sama belakang supaya sayapnya nanti memiliki sudut serang ya. Jadi di sini 4,5, yang di belakang kita buat 4 aja. Saya selisihinnya 5 ya teman-teman. 5 mili ya. Tujuannya supaya nanti sayapnya memiliki sudut serang ya agak lebih besar ya, 5 mili ya, karena nanti baling-baling saya pakai pabrikan ya, jadi agak berat, dia butuh sudut serang agak lebih besar. Seperti ini teman-teman. Kita ratakan dulu teman-teman. Oke, kita sudah punya dudukan sayap. Untuk ngebuat dehidral ya, dia tingginya ini 2 cm, 2,1 cm ya. Kita pakai ini aja untuk ganjilnya seperti ini. Nah, ini untuk ngebentuk nanti sayapnya dehidral. Nah, kemudian di sini kita amplas. Bolak-balik ya teman-teman sekalian. Nah kemudian untuk yang polihidralnya, untuk sayap keduanya ini agak lebih pendek ya, 15 mili. Nah kalau yang sebelah ujung ini kita satu aja ya teman-teman, untuk di amplasnya. Kalau yang bagian tengah sayap tadi dua-duanya, kiri kanan. Oke teman-teman, ini aja. Nah kemudian langsung kita lem aja. Ini ya merek lem, kemarin banyak yang tanya lemnya apa. Ini namanya Astero, ini lem styrofoam ya. Banyak kok di marketplace, beli aja silahkan. Kemarin banyak yang tanya lemnya apa. Ini dia ya lemnya. Jangan banyak-banyak teman-teman, jangan terlalu banyak ini lemnya karena lama kering nanti. Kalau nah ini ngebentuk dehidral teman-teman ya, dehidral naik ke atas. Nah, yang ujungnya juga kita lem. Oke, sayapnya sudah jadi. Ini WS 50, shortnya 7,1 ya. Nah, kita lanjut ngebuat stabilizernya. Nah ini teman-teman, karena panjangnya dia cuma 13 ya, maka kita potong, jadi kita ada dua gini, kita potongnya di angka 10-10 aja.
lebarnya 5,3. Kemudian kita lem aja teman-teman. Oke, stepnya udah. Kemudian kita buat fin. Kita potong 8 untuk fin. Kemudian lebarnya fin itu sama dengan chordnya stabilizer ya, 5,3. Di 4 cm ke 2. Kita buat bedain teman-teman. Pintar kita buat gini. Sekarang kita potong kayu balsanya ya. Nah, untuk sticknya teman-teman, kayu balsanya ini kita tinggal ikutin yang udah kita hitung. Jadi 15,5 ditambah 25 ya, 45. Jadi 40,5 panjang untuk kayu balsanya. Tapi untuk sampai titik ini ya, di momen am. Jadi kita ntar pasangnya di titik tengah sini, nggak ke belakang. Jadi belakangnya itu ntar jadi jatuhnya stepnya aja. Jadi sesuai dengan titik ini aja. Oke, ini saya potong dulu balsanya. Belakangnya saya buat agak mengecil ya teman-teman, biar nanti nggak berat belakang. Oke, ini sticknya udah kita dapet. Nah, jadi enaknya kalau pakai pabrikan kita tinggal colok, selesai teman-teman. Kayak gini. Lokasi apa namanya, dontras ya, sekitar 1 mili atau 2 mili lah. Ini saya buat dontras dulu. Jadi ya, dia agak nunduk teman-teman. Kita pasang si stabilizer. Udah ajan teman-teman, kita break dulu ya. Kita lanjut ya teman-teman, biar nggak terlalu kaku ya. Nah, ini kita bagi dua teman-teman. Tadi kan dia lebarnya chordnya kan 5,3 ya. Kita bagi dua aja teman-teman. Kemudian ini kita tandain dulu ya. Jadi 5,3 dibagi 2 ya, 2,65, 2,6 di sini, 5-nya di sini. Oke, nah ini kita tandain. Nanti sticknya kita taruhnya di sini. Oke, kita langsung lem aja. Kita pasang di tengah-tengah seperti ini teman-teman. Kemudian finnya juga ya sekalian. Sambungan ya teman-teman, biar dia saling mengikat. Tengah-tengah sambungan antara kiri dan kanannya, biar dia ketahan sambungannya dengan fin. Oke, ekornya sudah jadi, sayapnya juga sudah jadi. Nah, ini kita tinggal pasang dudukan sayap yang tadi sudah kita buat ya. Ini kita lem. Kemudian ini biar lebih kuat aja teman-teman, kita kasih apa namanya, pengganjal ya. Ini ukurannya bebas aja sih, sayap supaya dia nggak goyang. Biar goyang.
Oke teman-teman, sudah kokoh ya. Kita udah kasih pengganjal kiri kanannya. Nah kemudian ini bawahnya juga harus rata, karena ini kita harus pasang kayu teman-teman. Nah kita potong kayu teman-teman, ini seukuran ini aja ya, kita pasin aja, jangan terlalu panjang, lebih dari dudukan sini sedikit, ke belakang sedikit. Tujuannya nanti untuk ikat karetnya teman-teman. Kita potong aja. Kita langsung lem aja. Oke teman, sayapnya selesai. Kita tinggal rakit di badan pesawatnya ya. Kita cari dulu titik momen armnya ini yang di tengah, sekalian ini nunggu kering ya sayapnya. Nah titik momen armnya kan 25 cm ya teman-teman, karena kan 50 dibagi 2 dia. Oke kita tandain dulu aja dari tengah sini ya, dari tengah belakang, kemudian titik 25 kita tandain di sini, tandain ya 25. Di sini titik momen armnya, kemudian titik sayapnya juga kita tandain dulu. Jadi titik sayapnya ini dia kan panjangnya jadi 7 ya, karena kita buat airfoil 7, kita bagi 2 aja teman-teman. 7 dibagi 2 jadi 3,5. Kita titikin dulu di sini. Oke, udah, kita siapin karet seperti ini, kita ikat aja di badan pesawatnya teman-teman. Kita gini aja, kita tarik karet depannya dan ditarik ke belakang. Kita sesuaikan dengan titik tadi momen arm sini. Oke, selesai teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung coba tes gliding aja ya. Nah ini kaki saya di lantai sini, di ujung lantai ya, di depan belakang bangku. Nah ini lantai saya 60 cm ya, ini ke depan ada 12 ya, jadi ya kurang lebih 7 meter lebih lah ya. Kalau yang tadi kan hitungannya 7 ya, jadi rasionya 7. Ini kita coba gliding, dia harusnya sampai ke 7 ya. Cuma kan tadi yang seperti yang di awal saya jelasin ya, ini kan menggunakan baling-baling pabrikan ya, jadi berat ya, maka saya yakin ini nggak sampai ke 7 karena dia berat depan ya. Kita coba tes gliding. Nah dia cuma sampai di situ, di ubin di 8 dia mendaratnya teman-teman. Nah sekarang kita coba copot baling-balingnya, kemudian saya kasih pemberat ya. Oke ini kita timbang lilinnya teman-teman, kita coba kasih 1 gram ya. Oh ini 2 gram kebanyakan, kita ambil 1 gram aja dulu. Oke pas ya 1 gram. Kita coba pasang ini di depannya ya. Oke teman-teman, kita udah coba ya, ini 1 gram. Kita coba, kita gliding. Dia stall ya teman-teman, berat belakang tadi terbangnya kayak gitu. Kita tambahin aja beratnya, kita tambahin berapa ini, kita tambahin 51 ya, 0,51 gram coba pemberatnya. Oke kita coba pakai yang 1,51 gram. Kita tes gliding. Wah itu sampai dapat teman-teman. Oke kita dari luar ke dalam aja, kita tes glidingnya. Wow jauh teman-teman, lebih dari 7 meter ini. Jadi mentoknya tadi sampai ke kulkas ya. Jadi ini pemberatnya 1,51 ya, itu udah oke banget, sesuai dengan settingannya kita tadi rumus itu ya. Nah
Kalau pakai baling-baling teman-teman, ini baling-balingnya kita timbang, dia angkanya 3 gram, 22. Jadi ini berat banget teman-teman ya. Sedangkan yang kita butuhkan tadi untuk gliding bagus 1,51 gram ya. Ini lebihnya banyak ya. Nah, kalau saya biasanya ini saya potong yang nosnya bagian dari ujung sini, sayap ke depan ini saya potong. Kemudian kalau masih berat itu saya kasih di sini ganjel. Jadi dia punya sudut serang lagi. Ya kita coba aja ya. Oke teman-teman, ini saya potong 5 cm ya. 5 cm saya potong. Ya jadi udah lebih pendek kepalanya. Sekarang saya pasang lagi baling-balingnya, kita coba lagi nanti. Nah udah saya potong, kita coba gliding ya pakai baling-baling. Oke lumayan ya, dapet ya, meskipun masih agak lebih berat ya teman-teman, tapi udah hampir mendekati nih. Tadi kan dia mentok di situ, sekarang dia di sini. Mentok bangku juga ya, hampir mendekati. Kita cukup sampai sini aja teman-teman. Tinggal kita tes terbang menggunakan karet aja ya. Oke, nanti kita bawa ke lapangan, kita terbangin langsung pakai karet. Oke, kita langsung tes aja di lapangan teman-teman. Kita puter. Kita putar sedikit buat ngetes karakter terbangnya. Enak nih teman-teman. Waduh. Padahal muternya dikit ini. Enak terbangnya, ini karetnya karena kecil ya, jadi terbangnya dia slow dan muter nggak banyak. Wah, ini udah baru dites aja udah nyangkut. Malesnya main di sini tuh gitu teman-teman. Oke, kita coba lagi ya. Tadi nyangkut di pohon sedikit doang ya teman-teman, karena tempatnya sempit. Ya ke kanan, waduh, ke atap deh. Aduh, turun, aduh. Malasnya gini teman-teman. Terus Dua kali tes terbang, 2 kali nyangkut. Kita udah stop aja teman-teman. Kita main di tempat yang luas aja lah.